Berikut analisis mendalam yang mengurai misteri di balik video kesaksian yang mengguncang dunia hiburan, menyeret nama Haldi dan Irish Bella, dan memicu perang narasi di ruang publik. Titik awal dari kekacauan ini adalah sebuah anomali di jagat maya. Di saat publik baru saja mulai mengalihkan perhatian dari satu kasus besar yang memanas, sebuah video berdurasi kurang dari 2 menit muncul dari sudut antah berantah. Ini bukan sekedar video, ini adalah sebuah bom waktu yang diledakkan dengan presisi. Dalam rekaman tersebut, seorang pria yang identitasnya sengaja dikaburkan, wajahnya disamarkan seolah mewakili sosok dari dunia bayangan, melontarkan pengakuan yang dingin dan terencana. Kalimat "saya disuruh testimoni dan saya disuruh sebut nama" menjadi mantra yang seketika membekas di benak publik. Ini bukan pengakuan spontan, intonasi dan pilihan katanya terasa diatur, seolah-olah ia sedang membacakan naskah yang telah disiapkan. Pengakuan ini secara eksplisit dirancang untuk satu tujuan, membangkitkan kembali ingatan publik dan menyalakan kembali bara api isu yang sebenarnya hampir padam dan terlupakan. Kemunculannya yang tiba-tiba di saat yang sangat strategis, langsung memicu pertanyaan fundamental yang hingga kini belum terjawab. Siapa yang memberi instruksi? Nama siapa yang harus ia sebut? Dan mengapa sekarang? Spekulasi tak terhindarkan bahwa ini adalah bagian dari orkestrasi besar, sebuah gerakan yang diatur oleh tangan besar yang memiliki agenda lebih luas, menjadikannya bukan lagi sekedar kesaksian, tetapi sebuah deklarasi perang narasi. Dalam hitungan menit, bukan jam, setelah video itu beredar, ruang digital Indonesia mengalami gempa hebat. Frasa kunci dari video tersebut, terutama "saya disuruh", seketika meledak menjadi tagar dan melesat ke puncak trending topik nasional. Ini adalah cerminan persempurna dari respon emosional kolektif dan rasa penasaran yang luar biasa dari netizen. Media sosial dari Twitter hingga TikTok berubah menjadi ruang sidang dadakan. Jutaan warga digital secara sukarela mentransformasikan diri mereka menjadi detektif cyber. Mereka tidak lagi menjadi konsumen pasif berita. Mereka menjadi investigator aktif. Setiap detik video di-pause, setiap intonasi dianalisis, setiap bayangan di latar belakang diperdebatkan. Media arus utama yang biasanya menjadi penentu agenda kini dalam posisi siaga penuh, reaktif, dan berlomba-lomba mengejar cerita yang sudah lebih dulu dibentuk oleh publik. Tekanan untuk mengungkap identitas pria misterius itu menjadi sangat besar. Ini bukan lagi sekedar gosip, ini adalah perburuan identitas. Fenomena ini menunjukkan pergeseran kekuatan media, di mana analisis kerumunan, yang meskipun seringkali tidak akurat, mampu membentuk persepsi publik lebih cepat daripada verifikasi jurnalistik. Laporan awal dari berbagai platform mengindikasikan bahwa narasi ini telah berevolusi menjadi dugaan manuver yang berpotensi mempengaruhi konstelasi kekuatan di lingkaran elit tertentu. Di tengah hiruk-pikuk perburuan identitas dan spekulasi liar, satu nama akhirnya mengkristal dan muncul ke permukaan: Haldi. Kemunculan nama ini, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang relatif misterius, bergerak di balik layar, namun kerap dikaitkan dengan beberapa figur publik berprofil tinggi dengan rekam jejak kontroversial, seketika membuat dunia hiburan dan kalangan tertentu diliputi kecemasan. Nama Haldi tidak disebut secara eksplisit dalam video testimoni tersebut. Namanya tersirat, ditarik oleh para detektif siber melalui apa yang disebut cocok logi. Mereka mulai merangkai ulang koneksi Haldi dengan berbagai isu lama yang sempat meredup. Lini masa media sosial dipenuhi teori konspirasi yang kompleks. Netizen melakukan penambangan digital atau digital mining secara besar-besaran. Mereka menggali arsip postingan Instagram bertahun-tahun lalu, menelusuri daftar pertemanan, menganalisis siapa yang pernah terlihat bersamanya, dan menyusun timeline yang menghubungkan Haldi dengan lingkaran individu yang diduga terkait dengan kasus inti. Pertanyaan kunci yang mendominasi diskusi bukan lagi siapa pria di video, tetapi apa peran Haldi. Keterlibatan namanya, bahkan jika hanya berdasarkan dugaan, telah secara drastis mengubah fokus investigasi publik. Menariknya dari bayang-bayang menjadi pusat perhatian utama dalam drama nasional ini. Sejak namanya menjadi epicentrum baru dalam kasus ini, Haldi memilih untuk mengambil langkah yang paling memancing spekulasi, bungkam 1000 bahasa. Hingga saat ini, tidak ada satupun pernyataan, klarifikasi, atau bahkan bantahan yang keluar darinya atau perwakilannya. Sikap diam Haldi ini, alih-alih meredakan situasi, justru menjadi bensin yang menyiram api keingintahuan publik. Kebisuan ini menciptakan ruang hampa informasi yang dengan cepat diisi oleh interpretasi yang terbelah. Di satu sisi,
Publik yang skeptis melihat keheningan ini sebagai sinyal kecurigaan. Mereka menafsirkannya sebagai indikasi kepanikan, upaya untuk menyusun strategi perlindungan, atau bahkan pengakuan diam-diam atas keterlibatannya. Bagi mereka, jika ia tidak bersalah, ia seharusnya segera angkat bicara. Namun di sisi lain, pihak yang lebih rasional berpendapat bahwa ini adalah manuver hukum yang sangat hati-hati dan terukur. Dalam situasi yang sangat panas dan penuh potensi jerat hukum, angkat bicara tanpa persiapan matang bisa menjadi bumerang. Bisa jadi, Haldi dan tim hukumnya sedang menunggu situasi, memantau perkembangan, dan mempersiapkan pernyataan resmi yang paling aman secara yuridis. Ironisnya, dalam drama digital, kebisuan seringkali terdengar lebih keras daripada pernyataan apapun. Sikap diam Haldi ini justru semakin memperkuat posisinya sebagai figur kunci yang memegang potongan puzzle penting, entah sebagai korban framing atau sebagai dalang yang terpojok. Drama ini mencapai titik panas baru yang jauh lebih eksplosif ketika nama seorang figur publik A-list, Irish Bella, disingkat IB, ikut terseret ke dalam pusaran spekulasi liar. Nama artis sinetron ternama ini mendadak melesat di daftar trending setelah para detektif cyber dalam upaya mereka yang tak kenal lelah merangkai puzzle mulai mengaitkannya dengan kesaksian viral. Kaitan ini pada awalnya sangat tipis, nyaris tak berdasar. Ia hanya muncul sebagai komentar-komentar iseng di kolom TikTok atau meme sarkastik. Namun di era amplifikasi digital, bola salju kecil ini bergulir terlalu cepat. Dalam hitungan jam, narasi ini diambil alih oleh akun-akun gosip besar dengan jutaan pengikut. Mereka mulai menyandingkan visual Irish Bella dengan potongan kata kunci dari testimoni, seolah memberikan kode keras kepada publik. Unggahan dengan takarir provokatif seperti, apakah si IB ini yang dimaksud si A dalam pengakuan itu, mulai bermunculan. Meskipun hanya berupa pertanyaan spekulatif, dampaknya instan. Publik terpecah belah. Yang lebih mengkhawatirkan, ini adalah fitnah publik yang sangat keji, mengingat fakta bahwa nama Irish Bella sama sekali tidak pernah dikaitkan dengan kasus inti sebelumnya. Keterlibatan namanya, yang memiliki basis penggemar besar, secara instan meningkatkan rating dramatisasi kasus ini, mengubahnya dari sekedar misteri konspirasi menjadi drama selebriti skala nasional. Apa yang membuat nama Irish Bella terus bertahan di puncak spekulasi meskipun tidak ada kaitan langsung? Jawabannya terletak pada fenomena cocok logi dan penemuan jejak digital yang dianggap nyambung oleh netizen. Situasi menjadi semakin pelik ketika publik mulai menggali arsip digital sang artis. Mereka menemukan apa yang mereka yakini sebagai bukti, sebuah foto yang lokasinya dianggap mirip dengan tempat yang belakangan disebut-sebut dalam teori konspirasi. Waktu unggah sebuah postingan yang dianggap mencurigakan karena berdekatan dengan timeline kasus, hingga beberapa story di Instagram yang dianggap sebagai pesan samar atau kode keras yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Tentu saja semua ini adalah interpretasi liar yang sangat subjektif dan tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat. Namun dalam ekosistem media sosial yang bergerak cepat, temuan-temuan ini disajikan sebagai fakta. Spekulasi pun makin tak terkendali. Pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih berbahaya mulai muncul. Apakah Irish Bella mengetahui lebih banyak fakta di balik layar yang tidak diketahui publik? Keterlibatan nama besar seperti IB yang dipicu oleh bukti digital yang sangat rapuh ini menunjukkan betapa berbahayanya pengadilan massa di era digital di mana opini publik dapat terbentuk dalam sekejap berdasarkan interpretasi yang liar dan tidak berdasar. Puncak dari kehebohan digital ini tercapai ketika beredar luas sebuah cuplikan video CCTV yang langsung memicu perdebatan sengit tentang validitas bukti dan manipulasi visual. Rekaman ini berdurasi hanya sekitar 15 detik, diklaim oleh para penyebarnya sebagai bukti pertemuan antara pria yang memberikan testimoni misterius dan seseorang yang posturnya, perhatikan, hanya posturnya, dianggap sangat mirip dengan Haldi. Video tersebut, yang diduga diambil dari sudut sebuah restoran di Jakarta Selatan bahkan menampilkan waktu dan tanggal yang oleh sebagian netizen dianggap krusial, mengarah pada hari yang sama seperti yang disinggung dalam kesaksian. Ini terdengar seperti bukti telak, namun disinilah kontroversi dimulai.
Kualitas video tersebut sangat buram, wajah-wajah dalam rekaman itu nyaris tak terlihat tertutup masker dan diperparah dengan kondisi minim pencahayaan. Rekaman ini seketika menjadi tes Rorschach digital. Publik melihat apa yang ingin mereka lihat. Netizen terbagi menjadi dua kelompok ekstrim. Kelompok yang meyakini 100% bahwa rekaman itu adalah bukti konkret keterlibatan, dan kelompok lain yang memperingatkan agar tidak tergesa-gesa, menuduh ini bisa jadi hanya kebetulan yang sengaja dimanfaatkan untuk framing. Peredaran video CCTV buram ini, alih-alih mendinginkan suasana, justru semakin memperkuat keyakinan publik bahwa ada jaringan tersembunyi yang beroperasi di balik layar. Situasi yang semakin keruh akibat peredaran video CCTV ambigu memaksa sejumlah ahli digital forensik untuk angkat bicara di berbagai media nasional. Mereka hadir sebagai suara nalar di tengah hiruk-pikuk emosi publik. Secara kompak, para ahli ini menyatakan peringatan keras, mengambil kesimpulan dari bukti visual yang ambigu, berkualitas sangat rendah, buram dan minim konteks seperti ini adalah tindakan yang sangat berisiko. Lebih dari itu, menyebarkannya sebagai fakta berpotensi merusak jalannya proses hukum yang sebenarnya. Para ahli menjelaskan bahwa dalam konteks viralitas, kebenaran visual menjadi sangat rapuh. Apa yang dilihat sebagai bukti sahih oleh mata awam netizen bisa jadi adalah manipulasi digital, deepfake sederhana, atau yang paling mungkin, kebetulan semata yang sengaja digoreng. Namun seperti yang sering terjadi di dunia media sosial, drama dan narasi spekulatif jauh lebih menarik daripada kehati-hatian profesional. Peringatan para ahli ini seolah tenggelam oleh kebisingan. Publik sudah terlanjur terhibur oleh drama, peredaran video CCTV ini justru semakin memperkuat keyakinan mereka yang percaya pada teori konspirasi. Menunjukkan betapa berbahayanya kesenjangan antara analisis profesional dan konsumsi publik di era informasi instan. Setelah berhari-hari nama Irish Bella dicemarkan di ruang publik, kehebohan ini mencapai titik balik ketika pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk angkat suara. Ini adalah serangan balik yang telah ditunggu-tunggu. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar singkat namun sangat padat emosi, seorang wanita yang dikenal sebagai Tante Ibe tampil sebagai perwakilan keluarga. Atmosfer konferensi pers itu tegang. Dengan suara bergetar namun nada yang disampaikan begitu tegas dan menusuk, ia membacakan pernyataan resmi. Inti dari pernyataan tersebut adalah penolakan keras dan total terhadap narasi liar yang mencemarkan nama baik keluarga. Keluarga Ibe secara eksplisit menyatakan bahwa artis tersebut sama sekali tidak mengenal pria dalam testimoni dan tidak memiliki urusan apapun dengan kasus yang sedang diselidiki. Mereka bahkan memberikan alibi kuat bahwa saat video kesaksian itu viral, Ibe sedang berada di luar kota untuk keperluan syuting. Momen paling dramatis terjadi di akhir pernyataan. Kami tidak akan tinggal diam. Proses hukum akan kami tempuh terhadap semua pihak yang menyebarkan fitnah. Ancaman ini adalah sinyal jelas. Keluarga Ibe telah mengubah dinamika kasus ini dari sekedar drama digital menjadi sengketa hukum resmi. Memaksa semua pihak yang terlibat dalam penyebaran narasi liar untuk bersiap menghadapi konsekuensi yuridis. Setelah lebih dari seminggu penuh spekulasi, klarifikasi, dan ancaman hukum, pihak kepolisian akhirnya menggelar konferensi pers untuk memberikan keterangan resmi. Publik menanti sebuah jawaban pasti. Kombes Pol dari Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa tim penyidik telah bergerak. Mereka melakukan pemeriksaan mendalam terhadap video kesaksian, menganalisis rekaman CCTV yang beredar, dan menelusuri sumber asli video viral. Namun ketika didesak oleh awak media mengenai nama-nama yang menjadi tersangka di mata publik, Haldi dan Irish Bella, aparat memilih bersikap sangat diplomatis. Jawaban mereka terukur. Nama-nama tersebut belum masuk dalam daftar saksi atau tersangka kami. Kami masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan bukti konkret. Sikap netral dan hati-hati ini alih-alih meredakan situasi, justru memicu kecurigaan baru di kalangan netizen, yang yakin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ditutupi. Terlebih polisi mengkonfirmasi bahwa sosok pembuat video testimoni itu sendiri masih dalam pencarian. Kini pertanyaan kunci telah bergeser. Di balik semua drama ini, siapa sebenarnya pihak yang paling diuntungkan? Spekulasi menguat bahwa ini adalah strategi canggih untuk menjatuhkan satu pihak sambil mengangkat popularitas pihak lain. Kebenaran masih mengambang, terombang-ambing antara fakta hukum dan narasi liar media sosial.